Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema semakin mantan merendahkan kamu, maka semakin cepat doamu agar ia minta kembali sebagai jodohmu segera terkabul. Ya, nah, jadi mungkin sekarang mantan bersama orang ketiga yang menang segalanya lah dari kita ya. Menang muda, menang ganteng, menang kaya, pendidikannya lebih tinggi ya. Kemudian berasal dari keluarga yang terpandang ya, dan seterusnya. Sehingga kemudian mantan dan keluarganya tentu memandang kita dengan sebelah mata ya. Memandang kita dengan sinis dan kemudian melihat kita rendah begitu ya. Kenapa demikian ya? Karena mungkin dalam sudut pandang mereka, kita dianggap sebagai orang yang tidak tahu diri ya. Seperti halnya pungguk yang merindukan bulan ya. Jadi mendapatkan mantan itu dianggap sesuatu yang mustahil bagi kita. Karena mantan sedemikian tingginya sekarang memiliki pasangan yang nyaris sempurna dan kita tidak punya apa-apa. Dan kita masih berharap, masih berusaha agar bisa kembali bersama dia lagi. Nah, jadi sesungguhnya ketika mantan memandang kita rendah, ya, melihat kita sebagai orang yang tidak tahu diri tadi ya, bahkan kemudian dia mengatakannya, bahkan mungkin menceritakan kemana-mana ya, ke teman-temannya, sahabat-sahabatnya, bahwa kita ini tidak tahu diri, kita ini tidak punya rasa malu ya, sudah ditolak ya, tetap saja berusaha, kemudian sudahlah dia memperkenalkan sudah punya calon yang begitu sempurna dan kita tidak ada apa-apanya dan kita tetap berusaha untuk mendekat kepada dia ya. Mungkin kita merasakan betapa perihnya penolakan ya. Jadi contoh sederhana, kita mungkin pernah ya berusaha untuk ketemu dengan orang tuanya mantan, misal dengan bapaknya, ya dengan papinya, nggak taunya bukannya diajak bicara, diajak ngobrol baik-baik, malah kita cuma dikasih punggungnya, ya. Kemudian kita mungkin sudah pernah ya mencoba berjumpa dengan ibunya, dengan maminya di rumahnya, ditolak. Nggak taunya tahu-tahu maminya datang ke rumah kita dan bilang jangan pernah dekati mantan lagi. Ya, nah sekarang apa yang bisa kita lakukan? Nah tentu ketika semua orang yang ada di sana sudah menolak kehadiran kita, ya kita tidak usah memaksakan diri untuk datang terus, apalagi dia sudah punya calonnya, sudah punya pasangannya. Karena apa? Karena kita sekuat apapun berusaha untuk datang ke sana kan tetap pintu mereka tertutup rapat untuk kita ya. Bahkan kita baru mendekati gang dekat rumahnya saja, tetangganya mungkin sudah mengusir kita jauh-jauh ya. Nah, jadi sekarang apa yang bisa kita lakukan? Nah, seperti judul ya. Semakin mantan merendahkan kita, maka semakin cepat pula doa kita agar dia yang minta kembali kepada kita terkabul. Ya. Jadi semakin cepat doanya terkabul ketika mantan semakin merendahkan kita. Nah, kenapa demikian? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya,
Jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, jadi ya, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Seperti judul doa. Doa kita lebih cepat terkabulnya ketika mantan merendahkan kita. Jadi sudahlah dia mengkhianati kita. Ya, dia mengkhianati kita ya, sudah bersama dengan orang ketiga yang sekarang menjadi pengganti kita. Dia mengkhianati ketulusan cinta kita, mengkhianati komitmennya ya. Dia mengkhianati seluruh janjinya kepada kita. Dia hanya memanfaatkan kita. Itu dia sudah menzolimi kita luar biasa. Ditambah lagi sekarang ya, mantan merendahkan kita. Keluarganya merendahkan kita. Semua mereka mengatakan kita tidak tahu diri, ya sudahlah tua, tidak punya apa-apa, ya. Kemudian apalagi ya, tidak ganteng juga, ya. Pendidikannya biasa-biasa saja. Kok mau bersanding dengan mantan yang sedemikian luar biasanya? Kok yo masih berani bermimpi, kata mereka. Mantan ini cantiknya luar biasa. Ya, dia punya pekerjaan dengan gaji yang sangat besar. Misal jadi dokter spesialis, ya gajinya misal 150 juta per hari. Ya, dia masih muda, ya, mempesona. Anda siapa? Kata mereka begitu kepada kita. Nah, maka sesungguhnya semakin mereka merendahkan kita, biarkan saja. Ya, karena dengan mereka merendahkan kehadiran kita, ya, sebesar apapun jasa yang sudah kita berikan kepada mantan, mereka lupakan. Mantan juga pura-pura lupa. Padahal dia mestinya masih ingat ya. Nah, mereka merendahkan kita, itulah ya yang menyebabkan doa-doa kita lebih cepat terkabul. Jadi keluarganya pun sekarang menzolimi kita dengan merendahkan kita. Mantan sudah double itu menzolimi kita, sudahlah mengkhianati, sekarang dia merendahkan lagi kehadiran kita. Maka itulah sebabnya kenapa akan semakin cepat pula doa kita menjadi doa yang terkabul. Nah, maka ya, di dalam sebuah hadis kita diajarkan dakwatul mazlumi mustajabah wa in kana fajiron fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang terkabul. Ya, meski yang berdoa itu adalah orang yang fajir atau gemar maksiat, karena kefajiran yang dia lakukan, dosanya ia tanggung sendiri. Nah, jadi kalau dia memang bermaksiat atau melakukan begitu banyak dosa, ya dosanya akan dia tanggung di hari kiamat kelak. Tetapi karena di dunia ini dia telah dizolimi, dikhianati oleh seseorang, maka dia berdoa apa saja untuk orang yang menzoliminya, doa itu akan terkabul. Semakin sering orang-orang itu menzolimi dia, maka akan semakin cepat pula doanya terkabul. Nah, maka ketika mantan sekarang merendahkan kita, maka akan semakin cepat mantan kembali kepada kita lagi seperti doa-doa kita selama ini. Insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, mantan akan segera kembali kepada kita, maka perbanyak doa-doa kita.
Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.